يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Al-isyaratul ma'hudah lil akhrasi kal bayani bil lisan. Al-isyaratul ma'hudah lil akhrasi kal bayani bil lisan. Isyarat yang bisa difahami dari orang yang bisu itu seperti penjelasan dengan lisannya. Seperti penjelasan dengan lisan. Ketika ada orang bisu, dia mengungkapkan keinginannya dengan isyarat-isyarat yang difahami oleh semua orang. Isyaratnya jelas. Maka itu seperti penjelasan dia dengan lisannya. Misalnya ketika orang yang bisu menganggukkan kepala, atau dia memberikan isyarat seperti ini. Jempol ditampakkan seperti ini. Ini menunjukkan kata-kata setuju. Iya, mau. Walaupun dia tidak mengatakan kata-kata iya. Dia tidak mengatakan kata-kata setuju. Karena itu sudah menjadi kebiasaan dia. Kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Ketika orang yang bisu punya bahasa isyarat yang biasa dia gunakan dan jelas bagi orang yang melihatnya, maka itu dianggap kata-kata dia. Al-isyaratul ma'hudatu lil akhrasi kal bayani bil lisan. Disebutkan di sini makna kaidah ini bahwa bagi orang yang bisu yang tidak dapat berbicara, maka isyarat dia yang bisa difahami seperti sebuah keterangan dengan kata-kata untuk dijadikan dasar dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini disebabkan karena orang yang bisu itu tidak dapat melakukan semua kebutuhan dia kecuali dengan isyarat. Karena orang yang bisu itu bisa memenuhi kebutuhan dia baik untuk jual beli, nikah, ataupun yang lainnya dengan 3 cara. Pertama, ada seseorang yang menjadi wakilnya. Orang lain menjadi wakil dia dalam jual beli, menjadi wakil dia dalam akad nikah, menjadi wakil dia dalam urusan yang lainnya. Ini bisa ya. Jadi dia bisu tapi punya wakil yang mewakilinya. Kemudian yang kedua dengan tulisan. Dengan tulisan. Jadi dia bisa menulis. Dia menginginkan sesuatu, ya nulis. Kalau sekarang nulis lewat HP bisa, ya. Nulis pakai kertas juga bisa. Tulisan itu menjadi perwakilan dari ucapan dia atau apa yang dia inginkan. Subhanallah ya, ana pernah ketemu dengan orang yang kena stroke. Akhirnya dia tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Tapi ternyata disuruh nulis pun sudah nggak bisa. Padahal dokter ya. Dia dokter, kena stroke, harusnya ya bisa nulis. Tapi ternyata subhanallah, setelah kena stroke dia bisa bicara tapi nggak jelas sama sekali. Harus ada penerjemah khusus.
Kemudian ketika mengungkapkan keinginannya, kita seringkali nggak paham. Disuruh nulis pun ternyata nggak bisa. Jadi ternyata menulis itu juga ada hubungannya dengan saraf-saraf yang lain, bukan hanya berhubungan dengan saraf tangan. Jadi dia bisa makan, bisa apapun, tapi suruh nulis nggak bisa. Subhanallah, ini nikmat yang sangat besar ya dari Allah Subhanahu wa taala yang seringkali kita lupakan. Kita bisa nulis, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara dengan jelas. Itu kenikmatan yang luar biasa dan Allah mampu untuk mencabut secara tiba-tiba. Taib, tulisan bisa menjadi perwakilan dari perkataan atau keinginan orang yang bisu. Dan yang ketiga adalah dengan isyarat. Dengan isyarat. Ketika isyaratnya bisa difahami, maka itu bisa dijadikan sebagai standar hukum. Kalau dengan wakil dan tulisan, maka itu tidak mungkin bisa dilakukan pada semua kesempatan dan juga akan sangat memberatkan. Oleh karena itu diperbolehkan baginya untuk menggunakan isyarat dengan syarat isyarat itu bisa dipahami dengan baik. Ya intinya tiga-tiganya bisa digunakan oleh orang yang bisu. Dia bisa menjadikan orang lain sebagai wakilnya, nanti orang lain itu yang menjelaskan keinginan dia. Dia bisa menggunakan tulisan untuk menjelaskan keinginannya. Dia juga bisa menggunakan isyaratnya untuk menjelaskan keinginannya. Dan semuanya bisa dijadikan sebagai standar hukum. Loh, kamu kan kemarin mengatakan seperti ini dengan isyaratmu. Kamu kan sudah setuju dengan syarat-syarat ini. Kamu sudah ngasih isyarat seperti ini, seperti itu. Maka itu yang kita jadikan sebagai patokan. Itu yang kita jadikan sebagai pegangan. Ini contoh menjadikan isyarat dari orang yang bisu sebagai pegangan hukum.